Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, dan teman-teman saya, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah, dan karenanya kita senantiasa bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan kepada umatnya, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan masih mengenai iri dan berlomba-lomba. Jadi hasad dan tanafus. Kalau hasad itu yang negatif, tanafus itu adalah yang disuruh agar kita itu berlomba-lomba menuju kebaikan, menuju pada Allah. Nanti kita akan tutup mengenai kiat yang ke-84 agar kita itu terlindungi dari bersitan dengki. Nah, karena itu mari kita lanjutkan para jamaah semuanya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yaqa'ul tahasudu bisababil ijabi bil fadha'i fil ansab wa kadikal tamathulu fil ansabi kal ukhuwati wa banil a'mami bihasadi ba'dihim ba'dan. Iri kadang-kala juga terjadi karena bisa babil ijab wal fadhaili fil asbab, yaitu tentang membanggakan, menakjubkan dirinya itu terhadap nasab-nasab kita. Jadi inna akramakum indallahi atqakum itu yang terpenting. Bukan siapa keluarga saya, keluarga kita, siapa mbah-mbah kita, siapa keturunan kita dari X, Y, Z. Saya termasuk orang yang tidak terlalu menyukai kalau ada orang itu mengatakan saya keturunan dari X, Y, Z, kiai besar, kiai kecil, kiai sedang. Tidak. Di hadapan Allah semuanya itu tergantung pada diri kita, bukan karena ansab, bukan karena nasab. Karena nasab itu bisa jadi saling iri, dan itu tidak mengenakkan di dalam sebuah strata sosial, di dalam sistem sosial yang ada di Indonesia itu same level between citizenship. Jadi sama kedudukan di antara warga negara, apalagi negara demokrasi, di depan hukum dan pemerintahan itu sama. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan siapa kita, siapa orang tua kita. Wa kadzalika tamatsulu fil ansab, ya, begitu juga saling iri kadang terjadi karena apa? Hubungan kekeluargaan. Oh, ini klannya siapa, klannya itu, ini oligarki siapa, oligarki itu siapa. Benar nggak sekarang? Dan kalau sekarang itu kalau tidak oligarki di bidang ekonomi, di bidang politik, mbahnya, adiknya, anaknya, ponakannya, ya dulu ada guyonan ampi ya, anak menantu, ya, putra, istri, ya. Siapa lagi, itu semua dijadikan anggota DPR waktu itu. Nah, ini yang menjadikan sebuah demokrasi tidak jalan dan menjadikan orang itu saling iri dan tidak bagus.
ya. Wa banil a'mal bihasadi ba'dhin karena di antara mereka saudara sepupu, ya ini ampi itu sebetulnya sudah dibahas oleh Syekh Izzuddin ya. Ini menyebabkan iri dan antar masyarakat itu tidak harmoni karena tidak ada rasa keadilan. Ya, sekarang juga masih ada ya, mulai dari bapaknya, keponakannya, anaknya semua jadi bupati, jadi gubernur, jadi klan. Ini tidak demokratis dan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wa kadzalika yahdudul ubbad wal ulama. Seringkali ya iri dengki itu ya juga ada di antara ahli ibadah yahsudul ubadul ubad. Di antara ahli ibadah dan ahli ibadah yang lain itu ada iri. Oh, ini pondok saya kok begini, pondok itu besar. Dan ini urusan pondok itu sampai ngirim-ngirim hizib agar pondok saya yang hidup, pondoknya yang lain mati. Oh no, itu urusan agama sampai melakukan sesuatu karena iri. Ya. Ya, memang pondok itu untuk cari duit, memang pondok itu untuk mencari sesuatu bisa roh, bukan untuk ibadah, untuk dakwah. Bukan untuk mencari duit. Kalau mencari uang, kerja yang keras di luar menjadi apa? Di luar menjadi kita sebagai ahli agama. Ya. Dan juga wal ulama dan di antara ulama satu dengan ulama yang lain. Ini yang bicara bukan saya, yang bicara adalah Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, bahwa di antara ulama satu, ulama yang lain, kiai satu dengan kiai lain itu ada juga namanya iri, bahkan mengambil jalan yang tidak tepat. Di sejak zaman dulu rupanya ya, di antara para ulama, di antara ahli ibadah itu juga ada iri, dan iri itu bisa memakan hasad itu memakan amal-amalan kita, kal khotabut, yaitu yakulunna, seperti api yang dimakan oleh seperti api memakan kayu bakar yang kering, itu sangat mudah, sehingga amal-amal kita itu hapus zon karena iri, hasad itu. Saya lanjutkan, wal ghalibu annal hasada la yaqa'ila bainal mustarikina fi fadlilatin minal fadhail. Biasanya ini terjadi hanya di antara orang-orang sama-sama memiliki kelebihan. Kalau sesama miskin, maaf, naudzubillah, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf. Apa yang diirikan? Oh, iri ya, saya pengen lebih miskin, kan tidak ada. Tapi kalau iri itu biasanya orang yang punya fadilah, yang punya fadhail, kelebihan-kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan jabatan. Saya pada saatnya ingin menjadi eselon 1 sesegera mungkin. Masa itu yang jadi, kok bukan saya? Itu biasanya di antara fi fadilatin minal fadhail, dari mereka yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Au fisain minal ansbabil dunyawih, atau karena urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, jabatan, kekuasaan, uang, rumah, iri di antara yang lain. Itu ya, biasanya ya mestinya saya itu lebih pintar, masa yang dipilih kok itu? Ya pintar mungkin adabnya. Nah gitu ya, mungkin orang dipilih itu karena dia lebih punya tanggung jawab. Kalau merasa pintar karena sok, biasanya dia tidak pintar. Nah, biasanya seperti itu ya. Bah, sekarang gini, jadi apple to apple itu biasanya iri. Tadi ulama dengan ulama, ahli ibadah dengan ahli ibadah, kaya dengan yang kaya ya. Bagaimana saya menjadi orang terkaya di Indonesia dari nomor 10 menjadi nomor 5 terus ya, dan orang yang terpandang dengan orang terpandang lain. Tetapi fala yaqsutul faqih an-nahwiyah. Orang yang ahli fikih ya, orang yang fikih
dengan ahli nahwu tidak saingan. Yang ahli fikih dengan ahli nahwu tidak. Satu ahli bahasa, satu ahli tentang fikih, enggak. Oke, ya. Walat tajir wal jamal, dan tidak juga dari orang yang ahli, yang pengusaha dengan penunggang onta juga enggak. Ya, jadi orang kaya ya dengan peternak onta di kampung, ini contohnya di Arab Saudi, onta kan enggak saingan, beda, bukan apple to apple kok, itulah ya. Walas soni'a wal baqal, dan orang pengrajin tidak iri kepada penjual makanan, ya, beda dagangan, beda kelebihan, jadi enggak ada keirian, ya. Wa min asbabil hasadit tajawuz, ya, di antara penyebab iri adalah sikap yang melampaui batas. Jadi israf, melampaui batas itu iri. Sudah cukup merasa tidak cukup, sudah jabatannya ya di atas lumayan atau lumayan, oh di atas lumayan. Biasanya guyonnya kan begitu. Bagus atau oh di atas bagus. Kita itu loh masih iri dengan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu biasanya karena di antara mereka itu tajawuz, yaitu berlebih-lebihan di dalam urusan harta benda. Walidzalika amru Umar radhiyallahu an annahu qala, seperti halnya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, al-aqrab al-yatajawalu wa la tajawalu. Itu Imam Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan yang penting saling mengunjungi, bukan saling berdekatan. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ya ini buat kita sebagai orang tua ya. Kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya dekat kan seneng. Anaknya yang A di situ, nomor B di situ, nomor C di situ, yang tidak tidak jauh-jauh amat. Ya mungkin diameter jaraknya itu kira-kira 500 km. Nah, kalau seperti itu, kalau anaknya yang satu sukses, anaknya tidak, yang satu kurang sukses, iri. Nah, karena itu Sayyidina Umar mengatakan anak-anak kita itu sebaiknya saling mengunjungi. Tidak harus satu kota, tidak harus satu desa, tetapi saling mengunjungi. Kalau satu desa malah terjadi iri. Ini menurut Umar bin Khattab ya. Yang penting itu kata kuncinya adalah silaturahim, bukan untuk saling berdekatan fisiknya, tapi psikisnya, psikologi kita yang harus bersamaan. Wa qala Ka'bun radhiyallahu anhu ma min hakimin fi qaumin illa hasaduhu wa katharu alaihi. Begitu juga Ka'ab, ya, ini sahabat Ka'ab mengatakan tidak ada orang bijak di satu kaum kecuali orang-orang yang akan iri kepadanya dan ingin mengalahkannya. Orang seperti itu tidak bijak. Ya, mereka itu tidak min hakimin qaumin, tidak ada rasa kebijakan, rasa rasa kerendahan hati. Ya udahlah, kalau dia yang pangkat ya sudah, kita adanya ini kita ridho, itu aja. Nah, jadi orang yang saling iri itu berarti orang yang tidak bijak. Nah, sekarang para salikin ini kriteria mana yang paling buruk. Kemarin itu iri kan yang paling buruk adalah iri terhadap maksiat. Kalau dia bisa 2 botol, mengapa saya tidak 5 botol? Sehingga langsung saya itu lebih gliyeng, kira-kira gitu ya, urusan minum-minum ya. Jadi itu yang paling jahat, paling yang jelek. Nah sekarang wasaru anwa'il hasad tamanna zawalin na'ami an ibadillahi azza wa jalla wa illam tasil ilal hasidi. Jenis yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling jelek di hadapan Allah adalah tamanni, berkeinginan, zawalin na'im, jatuhnya nikmat Allah yang diberikan kepada ibadillah, kepada hamba Allah,
azza wa jalla, wa illam tasil, meskipun tidak berhasil jabatannya itu pindah kepada kita. Pokoknya lawan kita itu jatuh, itu sudah bahagia. Ya, kira-kira SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itulah orang hasad. Ya, tidak harus jatuh pada dirinya, ilal hasid, yaitu menjadi milik orang yang diireni tadi. Jadi yang penting kamu jatuh, saya akan kirim hizib, saya akan kirim dukun, sehingga jabatanmu jatuh. Itu padahal itu jabatannya itu, amanah itu diberikan oleh Allah. Itu adalah hasad di antara yang paling hasad, ya. Itu tidak boleh dan itu bahagia. Wa yuzalu hadan na'u bi al-ma annaka lam tuhibba li akhikal muslim ma akhbaita li nafsik. Yaitu iri jenis ini hilang dengan cara kau mengetahui bahwa kau tidak menyukai untuk saudaramu terhadap dirimu. Nah, pertanyaannya gini, kalau kamu digigitkan, kalau kamu dicubit sakit, mengapa kamu harus nyubit? Kalau itu kamu fitnah sakit, mengapa kamu menfitnah? Jadi harus dikembalikan pada diri kita. Mengapa kalau kita karakter assassination kepada teman kita, kemudian berimbas anak cucu kita menerima beban dari fitnah seperti itu? Kalau itu terkena pada diri kita bagaimana? Kepada anak kita gimana? Pada cucu kita kayak apa? Seperti apa? Ini. Jadi beratnya orang hasad itu di situ, impactnya itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga di antara mereka, di antara keluarga kita. Wa annaka syarakta syaitan fi awdawati ahyal muslim, karena kalau kita itu iri berarti bersekongkol, syarakta, jadi musyarakah. Syarakta, masyarakat itu berarti bermasyarakat. Syarakta, syaitan, kita bersekongkol dengan setan untuk memusuhi adawati akhikal muslim, sesama orang muslim, seperti halnya kita memakan bangkai sesama kita. Itu kan Al-Quran menyebutkan seperti itu. Wa sahid talima aqtallah ibadahu min ghairi ayyahsula laka bidzalik naf'un aradun sahihun. Maka dengan demikian berarti kau membenci apa yang sudah Allah berikan kepada hambanya, ya, tanpa ada keuntungan atau tujuan yang benar untukmu. Hanya apa? Hanya karena Anda itu adalah benci kepada orang itu. Hanya karena benci kemudian melakukan sesuatu. Ya, kalau panas pakai kipas angin enak ya Bu ya, Bapak. Kalau panas tidur pakai AC tenang. Tapi kalau hati yang panas, tetangga melebihi ke kita, itu nggak bisa tidur meskipun AC-nya 0 derajat, nggak bisa tidur karena hatinya tuh mongkok, ya. Oh gitu, ngapain sih hidup sekali kok iri kanan kiri atas bawah temennya, udah biasa, rezeki ya rezeki, Allah kasih diterima. Nah itu jangan sampai ya amal-amalan kita itu terbakar hanya karena iri. Kalau sudah iri, kita itu akan hilang, dimakan oleh api amal-amal kita. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa mal khasiduna illa kama qala Allah taala wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidak ada orang iri seperti Allah yang gambarkan, dan mereka hanyalah membinasakan diri sendiri sedangkan mereka tidak menyadari. Mereka sedikit demi sedikit kulaan kayu bakar di rumahnya, kemudian dia menyalakan apinya, koreknya, kemudian dibakar sendiri. Itulah ibarat orang yang hasad dan dia membakar amal-amalnya. Nah, sekarang perumpamaan wa mathalul hasida ma'al maksud
perumpamaan orang iri dengan orang yang diireni, ya, orang yang kita iriin, kamatsali rajulin rama insanan bihajarin liyaqtulahu, seperti orang yang melempar batu kepada orang lain dan ingin membunuhnya. Ini batu saya lempar, kena kepalanya, bocor, meninggal, kira-kira gitu kan? Itu adalah orang hasad, melempar batu, dibunuh, ya. Au yaqa'ah ainahu, atau ingin, ya, kena mengoyak matanya. Kira-kira gitu, matanya mau dikoyak dengan alat-alat karena iri tadi. Tetapi orang yang iri seperti itu, faraja'al hajru alaihi faqatalu au faqa'a ainahu, tetapi orang yang iri itu batunya, alatnya untuk mencongkel mata kepada orang yang diirinin tadi, ya, faqatalu, ya, roja'ah, kembali. Jadi kata lempar itu, ya, itu apa namanya, ya, bumerang, ya. Nah, lempar kembali kena dirinya yang mati, matanya sendiri yang tercongkel. Itulah ibaratnya orang yang hasad, larinya kepada diri kita, diri orang yang menghasati itu. Nah, bal hasadul hasad hasadun, maka dengan demikian iri, ya, bal hasad, tetapi iri itu lebih jelek, lebih hasad, lebih hancur, menghancurkan daripada hanya lempar batu tadi. Tapi iri itu lebih berat lagi. Mengapa? Li'annahu yata'arradu bihasadi li ghadabillah Allah Ta'ala wa sakhati alaihi, karena orang yang hasad itu adalah orang yang menentang. Yata'arradu bihasadi apa? Li ghadabillah. Allah marah. Udah, saya berani kok marah kepada Allah. Marahnya itu dilimpahkan kepada irinya dia kepada orang lain, ya, basakhoti, ya, dan Allah juga, dan dia orang hasad itu menantang terhadap murkanya Allah. Kamu itu siapa? Kita itu siapa? Kok berani menentang pada Allah itu dengan cara hasad? Lah itu seseorang sudah dijadikan, diberi amanah, loh kamu kok mau hancurkan, berarti menentang saya. Kira-kira Allah mengatakan seperti itu. Jadi beratnya orang, jeleknya dan resikonya orang hasad itu seperti itu. Nah, sekarang yang ke-84, faidatun fi madafa'ati khatratil hasad, cara melindungi dari bersitan dengki. Berarti kan jenis dengki, bedanya tanafus, bedanya hasad, ya, dan lain sebagainya itu apa? Sudah kita bahas. Sekarang yang ke-4, melindungi diri dari bersitan dengki. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab lam yukallifullahu ta'ala al-ibad ay yahruju an muqtadati ba'ihim fil hasad. Allah tidak memaksa para hamba untuk keluar dari tabiat mereka bersifat sikap dengki. Dengki itu memang manusiawi. Dengki itu karena nafsul lawamah. Nafsul lawamah, cara zikirnya adalah latifatul qalbi, dibersihkan di dalam jantungnya kiri, ya, di susu sebelah kiri, turun 2 jari, miring ke kiri, dikit. Itu tempatnya orang yang iri di situ, dan itu zikirnya adalah latifatul qalbi, yang sekali duduk jumlahnya, dan itu bagi orang yang sudah suluk, sudah mengerti, ya. Cara zikirnya untuk agar iri kita itu hilang apa? Ya, karena Allah tidak mungkin manusia tidak punya iri, wong itu namanya manusia. Ya, itu bagaimana mengendalikan iri? Karena iri itu menjadi bagian nafsu. Wala fi syai'in fi syahwat, begitu juga Allah juga tidak meminta agar kita itu membunuh syahwat kita. Kalau orang tidak punya syahwat, laki perempuan, perempuan laki, syahwat untuk maju, syahwat motivasi, kreativitas, ya nggak akan maju-maju. Padahal Allah selain menciptakan manusia sebagai abdul, manusia juga sebagai khalifah. Sebagai abdul harus tunduk, sebagai khalifah harus kreasi, harus mempunyai kepemimpinan, harus mempunyai motivasi untuk maju.
Itu ya para salikin ya. Ini dalil pokoknya seperti itu. Wa inna ma'alaika idza khatarat talaka khatratul hasad wa ta'aka syaitan ilaihi antakrahu dzalik asaddal karohah. Hanya saja, ini hanya saja jika terbersit dengki, idza khatratul laka khatrul hasad, jika ada kerentak benci pada orang, dengki pada orang. Aduh jangan. Itu teman saya juga, ini masa saya harus iri? Nah, itu harus langsung direm ya. Karena apa? Itu ada da'akas syaitan, itu ajaan setan. Jadi orang iri itu berarti kita kalah dengan ajaan setan ilahi kepada kita. Kita kalah dengan ajaan setan yang amarah bisu. Kalau setan itu selalu mengajak kepada yang jelek. Antakrahu dzalik asaddal karohah. Maka dengan cara saya benci kepada setan yang mengajak saya iri, kepada dengki, itu harus kuat. Jangan, ini setan. Saya tinggalkan setan, saya langsung ambil wudhu. Setan akan kalah dengan wudhu, kemudian tidak membisikin lagi. Kalau kita hati kotor, waduh langsung panas untuk bisa lebih iri kepada yang lain. Tadi ya, antakrahu, maka sesungguhnya keadaan itu dalik. Kalau sudah seperti itu, maka kamu harus asaddal karohah, harus benci sebenci-bencinya kepada setan yang mengajak kepada ini. Ya. Lima yu'addi ilahi min sa'yi fi madharul maqsud, maka dengan demikian iri sikap dengki tersebut menyebabkanmu melakukan tindakan merugikan pada orang yang didengki. Maksud rugi, kita juga hilang, yang di inilah apa itu lihat ya, kalah menang jadi aku, kalah jadi arang, apa itu dulu ya, sama-sama yang diireni yang rugi, yang iri hasad tadi ibadahnya hangus, sama-sama merugikan ya. Jadi istilahnya maaf ya, akhirnya rugi. Nah, tapi bagi orang yang diireni itu nanti ya, kalau di akhirat masih punya dosakah orang itu, maka dosanya ditambah, dosa kita dikurangi, pindah kepada orang yang hasad. Kalau tidak, orang yang iri tadi dosanya sudah ditambah, amalnya dikurangi untuk pindah kepada orang yang dikhasatin tadi. Jadi beratnya seperti itu ya para salikin. Wa kadzalika karahatu jam'il syahwat takruha idza naza'atka nafsuka wa adubuka ilaiha. Demikian juga kau harus membenci semua syahwat-syahwat yang melampaui batas ya, dan nafsumu itu sehingga menarikmu kepada syahwatnya itu. Artinya kamu juga harus melawan terhadap nafsu-nafsumu, syahwat-syahwatmu. Karena itu amalannya tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Jadi mengendalikan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita sehingga kita itu tidak disetir oleh nafsu. Kembali lagi ke Imam Ghazali, manusia qalbun itu adalah al-malik, raja, sedangkan otak itu adalah namanya al-wazir. Nah, sekarang Perdana Menteri dengan raja itu siapa yang nyetir? Ya. Yang kuat siapa? Antara nafsu dengan kolbun. Maka harus yang memimpin kolbun, otak kita disetir oleh kolbun, otak kita memerintahkan kepada askar, kepada panca indera kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Itu semua bisa kalau kita itu membiasakan untuk zikrullah, membersihkan batin kita, membersihkan mata hati basyirah kita, dibimbing oleh sebuah kelembutan hati, latifatul qalbi. Demikian, terima kasih atas segala kekurangan saya mohon maaf. Moga-moga apa yang kita kaji ini betul-betul mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Hari yang datang kita akan bicara tentang
Fa'idatun ukhra fi atharil hasad, dampak dengki itu seperti apa. Nanti di 91 berarti menyeduai dari kitab ini. Ya, kira-kira masih 6 kali pertemuan lagi baru kita insya Allah akan pindah ke kitab Risalatul Mu'awanah, kira-kira gitu. Nanti setelah ini khatam ya, kira-kira 6 kali pertemuan lagi kita khatam. Demikian, terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.